Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, di sini kita masih melanjutkan lagi untuk yang bagian front end ya. Kita akan masuk untuk membuat halaman kontak. Jadi sebelumnya kita kan udah nyelesain ya untuk halaman landing page ya atau home page. Kita udah bikin kira-kira hasilnya kayak gini nih ya. Kita bikin jumbotron. Nah, terus ada informasi mengenai penggalangan dana ya, misalkan donatur, misi sukses, relawan sama project. Nah, terus ada section untuk nampilin list project ya yang nantinya orang-orang atau donatur bisa melakukan donasi terhadap project terpilih. Nah terus di bagian bawah kita bikin footer. Nah, jadi kira-kira gitu ya untuk video sebelumnya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang belum ngikutin, diikutin dulu ya, ditonton dulu. Nah, misalkan sudah, kita akan melanjutkan lagi untuk yang halaman kontak. Jadi teman-teman bisa buka lagi codingannya atau projectnya. Nah, terus kita akan bikin dengan cara kita bisa duplikat ya halaman sebelumnya, yaitu kan yang welcome nih. Nah, kita akan duplikat yang welcome, misalkan kita ganti jadi kontak gini. Nah, jangan lupa kita buka lagi yang bagian root web. Nah, di sini kita juga akan tambahkan tuh, misalkan ini aksesnya kemana? Ke kontak gitu ya. Misalkan yang ini view-nya kan kontak gini. Jadi kalau kita klik, nah udah ada. Nah, terakhir kita buka lagi yang bagian front. Nah, terus kita masuk ke bagian navbar, yang navbar reguler ya. Nah, terus kita akan edit bagian kontak sama yang home. Nah, pertama kita bisa langsung arahkan aja URL-nya. Untuk yang home kan slash. Nah, terus untuk yang kontak misalkan URL diisi dengan slash kontak gitu. Oke, udah. Sama yang bagian atas nih. Yang href ini kita bisa taruh sama misalkan URL-nya slash. Jadi kalau kita reload, nah udah ada, misalkan kita klik kontak. Harusnya tampilannya sama ya kayak yang halaman homepage. Oke, berarti nggak ada masalah ya, udah bener ya. Nah, kita sekarang bisa fokus untuk ngegarap atau ngerjain yang bagian kontak. Yang file web kita bisa close, yang bagian front juga sama kita bisa close. Pertama saya mau edit dulu title-nya ya. Misalkan title-nya ini kita ganti kontak. Nah, terus style-nya kita bisa hapus nih teman-teman. Kita hapus sampai sini, barangkali nanti kita butuhkan kita bisa pakai. Kalau nggak dibutuhin kita bisa hapus juga. Nah, pertama coba kita lihat lagi ya halaman kita. Ini kan untuk halaman yang home. Nah, kalau halaman kontak kira-kira tampilannya kayak gini ya teman-teman. Jadi ada section sama section banner, cuman nggak terlalu besar kayak yang halaman landing page ya. Terus ada section misalkan punya pertanyaan, sama misalkan section untuk kontak kami, ini untuk forum, sama footer. Footer kan sudah ada ya, nanti kita tinggal pakai aja. Nah, jadi kita akan bikin 3 section. Pertama coba yang ini kita bisa hapus saja ya, kita hapus. Terus ini juga sama, kita bisa hapus. Yang ini nih sama kita hapus nih. Jadi ini juga sama, kita bisa hapus semua. Nah, tinggal komentarnya kita ganti. Misalkan ini kita ganti jadi banner ya, biar nggak sama kayak yang landing page. Terus yang ini misalkan sectionnya biar gampang kita bacanya, misalkan punya pertanyaan. Sama yang terakhir misalkan forum kontak gitu ya. Misalkan forum kontak gini. Nah, next misalkan yang banner kita bikin apa? Misalkan kita bikin aja kelasnya banner. Terus kita bikin, nanti kita akan pakai yang misalkan kita punya kelas BG Charity 2. Nah, ini akan kita ambil dari background image. Misalkan kita tambahkan kontainer juga. Nah, terus di dalam kontainernya kita akan bikin langsung aja H2, kita nggak perlu raw. Misalkan H2 kita tambahkan kelas. Misalkan kelasnya ambil dari font awesome juga ya, misalkan FA 2 kali. Oh, mohon maaf ya, FA 2 kali. Terus kita kasih teksnya white gitu. Nah, tinggal di sini title-nya apa? Title-nya kita bisa ambil dari sini ya. Kita samain aja misalkan kontak. Tinggal kita masuk untuk yang section punya pertanyaan. Nah, yang section ini kita bisa bikin kayak biasa ya, misalkan kita bikin kelas namanya punya pertanyaan. Terus kita kasih aja misalkan kelasnya BG White.
Nah, tinggal di dalamnya kayak biasa kita bikin kontainer, padding atas bawahnya misalkan 5. Terus kita bikin rows. Nah, terus di dalamnya misalkan kita bikin collage 12 gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja collage 12, misalkan kita tambahkan juga text center gini. Nah, ini kenapa collage 12 sama text center? Soalnya kita akan bikin section untuk yang ini, punya pertanyaan. Jadi misalkan kita akan pakai P aja ya di sini, atau kita pakainya H2 ya, kan title atau heading gitu. Kita kasih aja misalkan kelasnya display-nya 5. Nah, bisa cek aja ya nanti di dokumentasi Bootstrap kelasnya display 5. Kita tambahkan juga margin bottomnya 4, sama misalkan judulnya misalkan punya pertanyaan gini. Terus misalkan di bawahnya kita akan tambahkan paragraf ya, atau deskripsi singkat gitu. Kita pakainya P, misalkan margin bottomnya kita perbesar ya misalkan 5. Kita tambahkan juga text large gini. Terus kita isinya apa? Misalkan lorem berapa? Misalkan lorem 10 aja ya, 10 kepanjangan nggak? Segini aja ya, nggak apa-apa. Misalnya kita tambahkan break line, terus misalkan sama lorem 10. Nah, cuman yang ini biar agak beda gitu ya. Kita ambilnya dari ametnya aja nih, gini. Jadi kalau kita reload, coba kita reload dulu ya, kita preview. Nah, sekarang tampilannya kayak gini teman-teman. Udah keren ya, udah hampir mirip. Nanti tinggal kita perbaikin aja, nggak apa-apa. Nah, next apa lagi? Next kita bikin untuk section bawahnya. Misalkan ini kan baru untuk judul sama deskripsi ya. Kita akan bikin icon yang apa? Yang ini misalkan telepon, map, sama email gitu. Jadi kita akan pakai collage sama yang misalkan kelasnya collage 4. Kita bikin satu-satu aja, sama tambahkan juga ya misalkan text center gini. Nah, di dalamnya misalkan kita bikin P atau paragraf ya, kelasnya misalkan icon. Terus misalkan kita pakai I untuk font awesome ya, misalkan face FA font gitu, sama tambahkan misalkan FA 2 kali biar ukurannya besar. Terus misalkan kita kasih P lagi, sama saya tambahkan font weight-nya bold ya, misalkan font weight bold. Terus apalagi misalkan margin bottomnya 1 aja. Tinggal di sini labelnya misalkan hubungi kami gini. Kita tambahkan paragraf, misalkan kelasnya text, sama misalkan kelasnya MB0. Nah, misalkan di sini isinya untuk nomor teleponnya bebas saja misalkan. Nah, terus kita akan copy nih. Kita akan paste di bawahnya, kita akan tambahkan untuk icon alamat ya, untuk icon map maksudnya. Nah, di font awesome itu ada icon map ya, namanya map marker gini. Nah, sama yang ini kita biarkan aja 2 kali gitu ya, biar ukurannya besar. Terus kita tinggal ganti aja labelnya misalkan alamat. Terus misalkan di sini kita samakan aja kayak sebelumnya ya, misalkan jalan. Nah, udah gini. Terus kita akan sama paste lagi di bawahnya. Nah, yang ini untuk apa? Yang ini untuk email gitu ya. Misalkan email, ikonnya kita pakainya envelope gini. Sama misalkan di sini, coba kita preview dulu ya. Misalkan saya reload. Nah, sekarang udah ada nih teman-teman. Tinggal nanti kita rapiin lewat CSS. Nah, coba sekarang kita lanjut lagi untuk bikin form kontak ya. Sama yang ini nih, kita akan copy dari yang atas untuk judul sama deskripsi singkat nih. Jadi kita bisa back dulu ke atas, yang bagian mana? Kita copy aja semua ya, nggak apa-apa. Saya copy semua, terus saya paste. Yang bagian ini nih kita bisa hapus. Jadi kita cuman pakai yang atas, misalkan yang ini judulnya itu kontak kami misal. Terus di bawahnya samain aja ya lorem ipsum gitu. Terus di sini kita akan pakai form. Nah, yang form kita sama masukin aja ke call. Large-nya misalkan 12. Kita bikin form di dalamnya. Terus apalagi actionnya kita biarkan kosong dulu, nggak apa-apa. Nah, di sini karena kita tahu ya ada beberapa kolom ya teman-teman. Jadi ada yang satu kolom nih, yang ini 2 kolom. Nah, kita akan coba bikin biar rapi kayak gini ya. Jadi coba kita back lagi ke codingan. Nah, terus kita akan pakai form group gitu.
Nah, misal gini, terus di dalamnya misalkan kita bikin aja input ya, kayak biasa. Misalkan type-nya text, terus kita tambahkan kelasnya forum, control, kita kasih placeholder juga ya. Misalkan masukkan nama, soalnya kita nggak pakai label, jadi kita pakainya placeholder. Coba saya copy juga nih. Terus saya paste, yang ini kita ganti. Misalkan masukkan nomor telepon. Misalkan gini ya, nomor telepon gitu. Yang ini type-nya teks aja nggak apa-apa. Terus kita akan bikin 2 kolom ya. Untuk apa? Untuk email sama subjek. Nah, jadi saya bisa copy nih. 2 saya copy, terus saya mau bikin raw gitu. Misalkan raw, terus di dalamnya misalkan collage 6 gini. Terus yang ini kita cut dulu ya. Kita taruhnya di kolom selanjutnya, misalkan collage 6. Oke, tinggal kita ganti ini yang pertama untuk email. Jadi kita bisa ganti masukkan email. Terus yang ini masukkan subjek gitu ya. Gini. Coba kalau kita reload dulu, kita preview ya, tampilannya sesuai atau belum. Nah, jadi kalau sekarang kayak gini ya, nanti kita rapikan. Kalau terlalu panjang kita bisa ganti nih, large-nya jangan 12, misalkan 8 gitu. Jadi yang ini kita bisa ganti jadi 8. Nah, terus kita bikin satu lagi ya untuk text area, saya copy lagi nih. Terus saya paste. Nah, tinggal kita ganti inputnya, misalkan text area, kelasnya misalkan forum control. Nah, name-nya untuk sekarang kita kosongin dulu ya, nggak apa-apa. Kita hapus saja nanti kalau kita udah integrasiin menggunakan data yang dinamis. Nah, kita akan tambahkan name. Misalkan ID-nya sama, saya hapus nih. Calls-nya juga saya hapus. Misalkan rows-nya biar agak lebar ya. Rows-nya 5, kita tambahkan juga misalkan placeholder. Misalkan masukkan pesan. Nah, tinggal kita bikin satu lagi untuk yang button ya. Misalkan saya bikin forum group. Terus saya bikin call-nya berapa? Misalkan langsung aja ya, misalkan button isinya itu BTN. Nah, kelasnya apa? Misalkan BTN primary. Nah, misalkan di dalamnya kita bikin icon dulu ya, misalkan face, FA, paper, plan. Ini untuk icon send gitu ya. Sama misalkan di sampingnya kita tambahkan label juga, kirim pesan. Coba kita reload dulu teman-teman. Nah, sekarang udah ada nih 8. Jadi kalau kita mau rapiin, kita bisa taruh di dalam justify content center gitu ya. Nah, coba yang ini saya keluarin dulu deh, biar nggak ngefek ke yang atas ya. Jadi saya bikin row baru di sini, terus kelasnya itu justify content center. Kita enter, terus saya paste, saya reload. Nah, sekarang udah ada di tengah. Tinggal saya mau yang kirim pesan ada di bagian kanan ya, atau sebelah kanan. Nah, saya bisa pakai text right gini. Jadi kalau kita reload lagi ada di sebelah kanan. Nah, kayaknya udah cukup ya. Segini nih, cepat banget nih teman-teman. Tinggal kita rapiin. Soalnya kan masih belum rapi ya. Nah, pertama kita tahu ya, sebelumnya kan kita udah nambahkan kelas di sini text large gitu. Nah, cuman kalau kita lihat lagi di front, kalau kita search gitu, text misalkan large ada belum? Udah ada ya di sini ya. Nah, berarti kita bisa langsung pakai nih, nggak ada masalah. Nah, cuman nanti kalau kita ukurannya di device yang kecil gitu ya. Nah, ukuran tadi yang 1,25 RAM nih terlalu besar, makanya perlu kita kecilin lagi tuh. Nah, saya mau tambahkan di sini aja, misalkan kita pakai add media. Terus misalkan max width-nya berapa? Misalkan max width-nya ini bootstrap aja, misalkan 575.98 pixel. Nah, misalkan saya mau atur apa? Saya mau atur text large-nya itu font size-nya jangan besar-besar, misalkan 18 pixel aja. Nah, ini khusus untuk yang halaman kontak. Jadi nanti nggak ngaruh untuk halaman yang homepage atau landing page. Nah, sekarang coba kita reload ya. Tuh, nanti kalau ukurannya agak small, nanti di sini ukurannya small gitu ya. Nah, terus apalagi nih? Terus kita akan atur yang bagian ini ya, yang kontak. Nah, karena kita tahu ya untuk yang banner ini nih, banner title nih, akan kita pakai juga untuk halaman tentang kami atau about gitu. Nah, jadi saya mau taruh CSS-nya di bagian front aja. Misalkan di sini saya mau tambahkan baru gitu. Nah, misalkan saya kasih komentar dulu ya, misalkan namanya itu banner. Nah, kita edit apa? Kelasnya banner ya pasti. Nah, untuk banner kita kasih min height nih teman-teman. Sebelumnya kan kita tahu ya,
Di sini kecil banget gitu ya, sempit. Nah, kita kasih lebar minimalnya berapa? Misalkan 280 piksel ya, biar agak lebar. Terus kita kasih displaynya apa? Flex aja ya. Misalkan displaynya flex biar nanti kita gampang atur elemen di dalamnya. Line itemnya kita kasih flex N. Terus kita kasih padding bottom. Padding bottomnya misalkan 10 piksel aja. Terus kita kasih posisinya relatif gini. Nah, terus karena kita tahu ini kan untuk yang banner ya, kita kan punya tuh BG2 Charity atau BG Charity 2. Nah, ini kan untuk preview background image. Nah, kita akan tambahkan di bawahnya. Misalkan di sini kita punya kelasnya banner. Nah, BG Charity 2. Nanti banner yang memiliki kelasnya BG Charity 2 kita tambahkan background image. Misalkan background image-nya kemana? URL gitu. Nah, URL-nya misalkan saya mau arahkan ke public ya, sama ya. Di public IMG. Nah, yang BG Charity 2 kita akan pakai itu. Misalkan kita pakainya apa? Kalau yang di atas pakainya asset atau URL. Coba kita cek ya, yang background image ada nggak? Background image ada nggak? Nggak ada ya. Kalau di halaman welcome ada nggak? Di sini ada nggak nih teman-teman? Biar nanti seragam ya, kalau seragam kan enak gitu. Misal saya copy, terus saya paste aja di sini. Yang ini kita ganti jadi BG Charity 2. Cuman kayaknya agak beda ya namanya. Oh, nggak ada spasi. Benar berarti BG Charity 2. Kalau yang ini kan ada flag gitu. Nggak apa-apa. Tinggal kita edit bagian apa lagi. Misalkan saya mau background size-nya itu contain ya. Jadi full. Terus misalkan background repeat-nya no repeat. Sama yang terakhir misalkan posisinya misalkan di bottom. Kalau kita mau preview gambarnya kira-kira kayak gini nih. Simple banget ya. Saya ambil dari Google. Nah, semoga nggak kena copyright ya, karena tujuannya kan emang buat pembelajaran juga ya teman-teman. Nah, misalkan saya tambahkan juga ya untuk yang edit H2. Nah, H2 dari sini teman-teman nih, H2 ini. Nah, misalkan H2-nya saya mau kasih text shadow. Nah, terus text shadow-nya 1 piksel, 1 piksel. Misalkan 3 piksel, ini untuk blur-nya ya. Sama kita kasih RGBA. Misalkan 0,0,0,8 gitu. Gini. Coba kita reload dulu ya. Jadi semisalkan saya reload nih. Tuh, sekarang udah ada. Cuman ini gambarnya masih belum tampil ya. Coba saya inspect elemen dulu ya teman-teman, ada error enggak? Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada error. Coba kita open in new tab. Katanya bg charity2.jpg nggak ada. Oh, berarti adanya itu PNG kalau nggak salah. Tuh ya PNG. Coba saya close sidebarnya. Misalkan kita ganti jadi PNG. Jadi sekarang saya bisa reload lagi. Nah, sekarang udah ada tuh. Bagus ya, keren. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman warnanya itu terlalu kontras ya untuk ini nih. Nanti bisa diedit aja ya, nggak apa-apa. Nah, cuman untuk saya yang ini nggak apa-apa lah, kayak gini aja biar cepet ya. Nah, terus kayaknya yang punya pertanyaan nih, warnanya putih lagi ya. Harusnya kan like gitu, kayak yang di sini misalkan putih, yang ini like. Nah, kita edit juga ya. Coba kita buka lagi codingan kita. Nah, terus kita masuk ke bagian, oh mohon maaf, yang kontak ya. Nah, ini nih yang form kontak. Kita kelasnya jangan punya pertanyaan, tapi kelasnya itu form kontak ini. Kita BG white-nya hapus saja. Biar nanti warnanya bagus ya, sesuai gitu, misalkan putih sama abu-abu gini. Tuh keren. Nah, terus saya mau tambahkan CSS lagi ya di sini. Misalkan saya mau pakai add media screen. Nah, di sini misalkan add media max width, ketika lebar maksimalnya itu sama 575.98 piksel. Nah, saya mau atur apa? Saya mau atur yang banner BG Charity 2. Nah, saya mau background size-nya itu cover. Gini, terus saya mau background posisinya saya mau ditaruh di left, jangan di bottom. Kalau di reload sih nggak ada yang beda ya, cuman nanti kalau ukurannya small gitu, nah nanti otomatis nih cover gitu ukurannya pas. Nah, gimana nih teman-teman? Keren ya? Jadi sekarang kita udah bikin untuk yang halaman kontak. Nah, cuma sekarang saya mau tambahkan logic PHP dikit ya. Jadi misalkan
URL-nya kontak, berarti yang aktif kan kelas kontak ya. Kalau misalkan home atau gini nih, yang aktif kan home gitu. Biar nanti nyesuaiin. Jadi sekarang kita bisa back lagi ke bawah nih yang ini. Nah, misalkan yang ini kita hapus dulu ya. Nah, kita bisa pakai add if atau pakai ternary operator. Kita pakainya add if aja ya, misalkan add if request. Nah, kita cek ya, misalkan requestnya is slash, kalau itu slash kita tambahkan aktif. Misalkan kita taruhnya di luar aja langsung, misalkan aktif gitu. Kita tutup and if gini. Jadi saya bisa copy, terus saya paste juga ya, ini untuk yang kontak, terus ini untuk yang about gitu ya. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang nggak ada yang beda. Kalau kita klik ke kontak, oh ini masih belum nambahin kelas aktif ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini kayaknya kita nggak perlu ada slash nih kalau kita pakainya request is. Jadi kalau kita reload, tuh sekarang udah benar. Untuk yang tentang kami atau about kan belum ada ya, jadi nggak masalah. Tuh, keren ya teman-teman. Coba kita scroll lagi ke bawah. Tuh, sekarang kita udah bikin halaman untuk kontak ya. Jadi nanti ini juga akan kita ambil datanya dari pengaturan, biar nanti datanya dinamis ya. Kalau kita perlu update atau perubahan, kita langsung update aja di pengaturan di aplikasi kita. Jadi kira-kira itu dulu ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang suka, bisa klik tombol like, share juga ke yang lain, biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe ya. Nyalakan juga lonceng videonya, biar nanti saya juga tambah semangat ya buat update video baru. Nah, buat teman-teman yang bingung, bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.